Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Ibu minta kesediaan anak Cleo untuk memimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kami karena kami boleh berkumpul sore hari ini, walaupun secara virtual, tapi kami sangat bersyukur padamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kiranya Engkau tuntun sertai kami, agar atas campur tangan-Mu kami boleh melaksanakannya dengan baik, dan biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami, terutama boleh berkenan kepada-Mu. Juga memberi guru yang akan mengajar kami, berikan ia hikmat agar boleh mengajar kami dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Untuk anak Cleo. Ya. Di pertemuan kali lalu kita sudah belajar sampai dengan minyak bumi ya. Ya, masih ingat ya? Nah, fraksi-fraksi minyak bumi masih ingat apa saja? Casey? Gas LPG, Bu. Gas LPG. Apalagi? Bensin. Bensin, ya Casey. Bensin, Paulus, solar, ya. Nah, apakah selain dari kegunaannya itu, adakah dampak negatifnya? Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Jadi minyak bumi itu penyusun utamanya senyawa hidrokarbon. Nah, dampak pembakaran senyawa hidrokarbon ini kira-kira apa saja? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu periksa kembali apakah semua sudah hadir. Milka, Tinda ya yang belum masuk ya? Iya, Ibu. Tidak apa-apa, nanti kalau dia masuk, Ervinda yang belum masuk. Baik, akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menumbuhkan sikap jujur, tekun, dan disiplin. Yang kedua, melalui pembelajaran daring menggunakan model pembelajaran discovery learning, berbantukan aplikasi Google Meet, Google Site, WhatsApp Group, dan penayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan cara menanggulanginya. Efek rumah kaca? Pernah, Pernah, Bu. Ya. Terjadi efek rumah kaca. Nah, pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa sehingga penggunaan knalpot motor yang bukan dari pabrik atau yang biasa oleh anak-anak muda itu menggunakan pipa yang dilubangi begitu saja, itu dilarang. Itu kenapa kira-kira? Kan bunyinya kan enak untuk racing, untuk anak-anak muda kan enak kan harusnya. Tapi itu dilarang. Kenapa kira-kira? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan share video ini, presentasikan video ini untuk menonton itu. Silakan buka LKPD masing. Buka LKPD-nya masing-masing. Ya, jadi LKPD yang sudah Ibu kirim itu silakan download, kemudian diedit untuk mengisi jawabannya. Jadi langsung edit saja di situ, menuliskan jawabannya. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Tapi kalau sudah selesai, kita bisa mulai presentasi. Saudara, satu keluarga yang beranggotakan 3 orang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Ketiganya diduga tewas setelah menghirup gas karbon monoksida yang berasal dari mesin genset. Penghuni rumah yaitu Nasiran dan istrinya bernama Sutariah dan anaknya yang masih berumur 10 tahun ditemukan warga yang sempat curiga melihat salah satu korban
tergeletak di ruang tamu. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menduga ketiga orang itu tewas akibat menghirup gas karbon monoksida yang berasal dari mesin genset. Polisi akan melakukan otopsi untuk memastikan penyebab tewasnya ketiga orang tadi. Jadi baik, terima kasih Bu Guru dan teman-teman untuk kesempatan yang diberikan. Ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan. Yang pertama, tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Namun sebelum itu saya akan bacakan bacaan yang ada. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Pembakaran tersebut dapat berlangsung sempurna, tetapi dapat pula berlangsung secara tidak sempurna. Jika pada reaksi pembakaran kendaraan bermotor difokuskan pada pembakaran bensin, hal lain diabaikan. Banyak sedikitnya asap yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut dipengaruhi oleh jenis pembakaran yang terjadi. Pada kendaraan yang memiliki pembakaran tidak sempurna, lebih banyak akan menghasilkan asap yang lebih banyak pula. Gas yang dihasilkan dari kedua pembakaran tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna, reaksinya adalah CH3H8 gas ditambah 5O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas tambah 4 H2 gas. Untuk pembakaran tidak sempurna, yang reaksinya adalah 2 CH3 gas, 2 C3H8 gas tambah 7 O2 gas menghasilkan 2 CS tambah 2 CO gas tambah 2 CO2 gas tambah 8 H3O gas. Itu adalah pembakaran yang sempurna dan pembakaran tidak sempurna dalam reaksi mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua adalah tuliskan gas hasil pembakaran di atas yang dapat memberikan dampak negatif. Untuk pembakaran sempurna, gas yang dihasilkan adalah gas CO2 dan H2O. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna, gas yang dihasilkan dan memberikan dampak negatif adalah gas CO atau karbon monoksida. Berikutnya, nomor 3. Apa dampak negatif dari gas tersebut? Untuk dampak negatif dari gas atau dampak negatif yang dihasilkan oleh gas tersebut adalah yang pertama, gas CO2 dapat menyebabkan pemanasan global. Seperti yang kita tahu bahwa CO2 adalah gas yang mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua adalah gas karbon monoksida atau CO bersifat beracun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada manusia jika kadarnya melebihi batas. Itu contohnya seperti tadi pada video yang telah kita saksikan sebelumnya, bahwa korban meninggal karena menghirup atau diduga menghirup gas karbon monoksida, sehingga mengakibatkan kematian pada korban. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Bagaimana cara menanggulangi dampak yang dihasilkan? Cara yang dapat digunakan adalah yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau hidrokarbon. Yang kedua adalah melakukan penghijauan atau pembuatan taman kota. Yang ketiga adalah menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar atau fuel cell. Yang keempat adalah menggunakan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot. Dan yang kelima adalah penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection pada sistem bahan bakar. Dalam mobil pribadi, itu saya membuat rumusan masalah berkaitan dengan zat yang dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, rumusan masalah yang saya buat adalah mengapa gas CO atau karbon monoksida bersifat racun. Yang kedua, dari mana gas karbon monoksida berasal. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi agar selamat dari keracunan gas CO atau karbon monoksida. Oke, jadi itu masalah yang dikemukakan oleh Milka dari apa yang sudah dia lihat dari video yang tadi sudah ditayangkan itu. Ada yang mungkin lain jawabannya? Silakan atau menambahkan, mungkin sudah sama di situ, tapi ada yang berbeda, silakan ditambahkan. Lagi Milka, silakan. Ke bawah lagi, ya. Itu salah satu contoh
C3H8 itu gas propana. Masih ingat kan di alkana, alkena, alkuna? Alkuna. Ya, masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Jadi gasnya di mana? Coba dilihat dari dua reaksi itu bedanya di mana? Siapa bisa temukan di situ? Dari kedua reaksi yang sudah dituliskan oleh Milka di situ, bedanya di mana, Nak? Indriani? Silakan Indriani. Bedanya di mana, Nak? Sendiri itu turun. Nah, sementara dalam artian saat ini BBM itu adalah komponen utama yang kayak dibutuhkan oleh masyarakat usually pada umumnya itu untuk menggunakan bensin, kayak mau pergi kerja menggunakan motor dan sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh kepada ekonomi, inflasi ekonomi yang ada di Indonesia, apalagi pandemi ini. Di pandemi ini kalau misalnya menaikkan harga BBM, contohnya saja kalau di Jakarta, kalau baru naikkan harga BBM seminggu saja, nanti protesnya bisa berbulan-bulan seperti itu. Ya, bagus sekali. Ya, jadi Ani mengusulkan menaikkan harga BBM supaya semakin sedikit orang yang menggunakan. Jadi dikurangilah penggunaannya. Tetapi menurut Paulus mungkin dipikirkan lagi cara ini. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, masyarakat sudah susah karena pekerjaan, lalu ditambah beban kenaikan harga BBM, mungkin itu dipikirkan lagi. Bagus anak punya pemikiran seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, Milka. Milka silakan digeser lagi ke bawah. Oke, berikutnya dibaca dulu narasinya mungkin. Oke, baik Ibu. Dapat menyebabkan keracunan. Iya, dapat menyebabkan keracunan. Kenapa menyebabkan keracunan? Karena kalau karbon monoksida itu kita hirup di dalam darah, darah yang seharusnya mengikat oksigen malah mengikat karbon monoksida. Nah, kalau mengikat karbon monoksida, maka jumlah oksigen dalam darah kita berkurang. Itu menyebabkan kita mengalami lemas, dan kalau jumlahnya melebihi batas, itu bisa menyebabkan kematian seperti yang ada dalam video tadi. Nah, itulah kenapa pembakaran hidrokarbon itu apa? Jadi mereka pohon-pohon itu akan menyerap dan karbon dioksida, lalu mengolahnya dalam proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Jadi dia menyerap karbon dioksida, mengolahnya dalam proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk kita. Tuh, yang berikutnya selain tadi melakukan penghijauan, yang berikutnya apa tadi? Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Misalnya dengan cara apa? Kurangi menggunakan kendaraan pribadi. Kalau misalnya bisa berangkat bersama-sama, berarti ini harus menggunakan satu kendaraan saja. Itu secara tidak langsung tuh kamu sudah mengurangi. Misalnya kalau ada 10 orang masing-masing menggunakan sepeda motor, berarti ada 10 sepeda motor. Nah, bagaimana kalau hanya menggunakan satu mobil misalnya? Berarti sudah berkurang berapa kira-kira karbon dioksida yang dihasilkan dari pembuangan itu. Berikutnya, apalagi tadi, Nak? Penggunaan konverter katalik pada sistem pembuangan. Itu untuk perusahaan-perusahaan kendaraan bermotor. Nah, untuk mobil atau motor itu sudah disediakan konverter, kenapa penggunaan kendaraan mobil dan motor itu tetap dikurangi? Karena kan bukannya sudah difilter gas-gas yang kurang baik itu untuk lingkungan, toh Ibu. Jadi itu kenapa harus seperti itu, Ibu? Nah, ada yang mau jawab? Mungkin Uli mau jawab? Ya, silakan. Mungkin setahu saya, jadi konverter yang ada pada setiap kendaraan maupun mobil itu dalam artiannya bekerja bukan secara 100% untuk mengurangi
mengurangi gas-gas yang dihasilkan dari motor. Sehingga alangkah lebih baiknya jika kalau sudah menggunakan kontrafenter di motor atau di mobil, dalam artian sama kayak kita memakai masker itu. Kalau kita memakai masker kan baru secara 50%, bukan secara 100% menangkal virus. Jadi seperti itu juga kalau pada kontrafenter. Jadi tidak sepenuhnya menyaring karbon yang dihasilkan, karbon yang dihasilkan dari kendaraan. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Indriani silakan, Nak. Indriani mau berpendapat? Christian mungkin? Pas, Ibu. Pas? Pas, Ibu. Oke. Nah, Ibu tambahkan sedikit dari pertanyaan Milka tadi. Jadi kenapa mesti cemas? Karena sudah ada konverter kan di knalpot mobil atau motor. Nah, kalau masih baru, ya. Tetapi bagaimana kalau penggunaannya sudah lama, mobil tua atau motor tua? Pasti secara ini konverternya itu juga mungkin sudah rusak, mulai keropos atau bagaimana, dan dengan sendirinya itu bisa menyebabkan kerjanya tidak maksimal seperti yang disampaikan oleh Uli tadi. Cleo mau berpendapat? Oke, itu saja. Tidak ada lagi yang bertanya? Sudah. Oke, jadi itu kesimpulannya, Ibu ulangi sekali lagi tadi bahwa pembakaran senyawa hidrokarbon itu dia memberikan dampak negatif juga. Selain kegunaannya yang begitu banyak, dia memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya itu apa saja? Bisa menyebabkan pemanasan global, bisa menyebabkan keracunan, bisa merusak lingkungan, bisa merusak tanaman, kesehatan, ya. Itu. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Itu sudah ada beberapa alternatif yang sudah anak-anak sampaikan tadi dalam diskusi, dengan cara penghijauan salah satu, mengurangi penggunaan itu bahan bakar fosil. Lalu mau diganti dengan apa? Diganti dengan bahan bakar alternatif. Alternatif yang ramah lingkungan. Seperti apa saja bahan alternatif, anak-anak nanti bisa baca banyak di artikel-artikel di internet. Itu banyak. Seperti biofuel, ya, bioetanol, dan lain sebagainya. Itu silakan dibaca untuk memperkaya pengetahuan kalian ya. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Maka sebagai seorang siswa yang baik, kalau sudah tahu dampaknya dan sudah belajar bagaimana cara menanggulanginya, sekarang tinggal menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan berikan soal tes 5 nomor. Soal ini nanti Ibu kirim linknya di Google Form itu dari WA. Nanti dikerjakan, istirahat dulu lah. Nanti sebentar baru dikerjakan dan dikirim. Nanti Ibu periksa. Baik. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Ibu minta kesediaan anak Ani. Ani silakan memimpin. Oke. Terima kasih untuk Ani. Terima kasih untuk anak-anak semua. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita ulangan harian. Karena ini materi terakhir dari bab hidrokarbon. Oke. Selamat sore semua.